Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Hai semua, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dilancarkan rezekinya, diangkat dari segala kesulitannya, dan dimudahkan segala jalan urusannya, dan tentunya makmur, sejahtera, bahagia selalu. Oke, di video kali ini saya akan buat donat lagi. Ini donatnya betapa lembut, halus, dan empuk. Dan untuk empuknya ini tahan lama ya teman-teman. Bisa lihat nih, seratnya sangat empuk banget. Nah, untuk membuat donat ya teman-teman, mungkin kalau untuk bentuk ya di sini saya kurang mahir ya, tapi insya Allah untuk rasa ini enak banget. Oke, langsung aja. Ini sudah saya timbang ya, susu dan telur sebanyak 310 gram. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Kemudian untuk susu, gula, ragi, dan bread improver ini sudah saya timbang. Nah, nanti untuk resepnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Nah, kemudian untuk tepungnya ini saya pakai tepung cakra kembar yang kemasan hijau tapi bening ya. Nah, ini saya timbang sebanyak 500 gram. Kemudian masukkan bumbu-bumbunya. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, masukkan bahan cairnya. Ini saya masukkan secara bertahap dan diaduk terus sampai tercampur rata. Nah, di sini saya menambahkan lagi bahan cairnya ya sebanyak 10 gram. Tapi kalau teman-teman misalkan sudah cukup lunak, tidak perlu ditambahkan lagi bahan cairnya ya. Tapi jika dirasa adonannya kurang lembek atau kurang lunak, teman-teman bisa tambahkan kembali ya sekitar 10 gram untuk bahan cairnya. Mau itu misalkan susu cair atau teman-teman bisa diganti dengan menggunakan air biasa ya. Di sini untuk susunya saya pakai suhu dingin ya atau susu dingin ya. Nah, ini kemudian lanjut di mixer menggunakan kecepatan rendah sampai semuanya itu tercampur rata. Kalau sudah setengah kalis, masukkan butter dan juga garam. Kalau teman-teman mau diganti margarin juga boleh. Tapi kalau saya sih ya, menurut saya ini lebih enak menggunakan butter ya. Jadi donatnya tuh berbeda dari yang lainnya ya. Jadi rasanya tuh lebih wangi gitu ya, wangi butter. Dan itu punya rasa sendiri ya teman-teman. Dan ini juga membuat donat kita itu lebih empuk ya dan lebih lembut. Nah, ini kita mixer masih menggunakan kecepatan rendah sampai semuanya tercampur rata ya. Nanti kalau misalkan semua bahan sudah merata ya atau sudah tercampur dengan merata, kemudian ini naikkan kecepatannya ke kecepatan tinggi ataupun ke kecepatan sedang. Disesuaikan aja dengan mixernya masing-masing ya. Di sini saya gunakan kecepatan sedang ya, tidak saya gunakan kecepatan tinggi karena menurut saya itu ini pun sudah cukup ya. Ini saya bulatkan dulu. Nah, teman-teman kalau misalkan dirasa lengket, boleh diolesi tangannya menggunakan butter ataupun minyak sayur ya. Selanjutnya akan saya timbang. Untuk berat timbangan menyesuaikan aja ya teman-teman. Kalau saya di sini saya timbang seberat 25 gram ya. Jadi untuk saya gunakan isian box mini yang setengah lusin isi 6, dan kalau yang box besarnya itu isi 12 ya. Ini saya harus katakan jujur aja ya teman-teman, memang membuat donat itu gampang-gampang susah ya. Tapi kalau misalkan kita sudah rutin setiap hari membuat donat, insya Allah ya kita akan tahu ya untuk solusi-solusinya ya. Jadi kita akan lebih paham gitu ya teman-teman, bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembuatan donat. Dan ini pun saya jujur aja ya, dalam tahap rounding ini ya kurang begitu mahir ya teman-teman. Jadi belum profesional. Jadi masih ada aja kekurangannya ya, masih tidak rata gitu, masih berenjal-berenjul gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini diistirahatkan selama 20 menit supaya adonannya ini lebih rileks dan lebih mengembang ya, supaya lebih mudah untuk dicetak ya.
Nah, ini setelah 20 menit adonannya sudah terlihat lebih mengembang. Ini saya langsung akan degasing di dalam cetakan. Untuk ukuran cetakan saya pakai ukuran berdiameter 6 cm. Nah, ini ditekan pelan aja supaya nanti donatnya tetap berwhitering ya ketika digoreng. Nah, kalau untuk bentuk ya teman-teman, jujur aja sih saya juga belum begitu bagus banget ya. Jadi masih banyaklah kekurangannya ya teman-teman. Jadi saya juga harap maklum kalau teman-teman yang belum berhasil membuat donat akan mengalami kesulitan-kesulitan gitu ya teman-teman. Tapi dengan seringnya berlatih, insya Allah kita akan paham ya. Kalau untuk soal bentuk, di sini saya juga belum profesional ya teman-teman. Jadi bentuknya tuh masih tetap aja whiteringnya juga ada yang miring sebelah seperti itu ya teman-teman. Ini karena kurang padatnya dalam proses meronding ya. Tapi kalau untuk soal rasa, saya jamin ini rasanya enak loh teman-teman. Jadi saya tidak bicara kaleng-kaleng, ini jujur rasanya enak banget. Jadi teman-teman silahkan untuk dicoba resepnya ya. Kalau untuk bentuk yaitu sesuai dengan kepiawaian atau kelihayan kita sendiri ya dalam membuat donatnya gitu ya teman-teman. Nah, ini setelah di proofing, untuk waktu proofing ini tidak lama-lama ya karena cuaca di tempat saya lagi panas. Ini sekitaran 50 menitan ya. Nah, dihitung waktu proofing itu setelah kita selesai mencetak yang pertama ya teman-teman. Jadi setelah selesai semua saya cetak, jadi tidak lama-lama ya, sekitar 20 menit kemudian adonannya ini sudah mengembang seperti ini ya untuk yang pertama. Nah, ini pada saat ini ya kita panaskan minyak. Jadi ketika kita panaskan minyak itu donatnya masih kokoh. Ini tidak penyok walaupun kita angkat atau kita sentuh menggunakan tangan ya. Artinya ini donatnya masih kokoh, belum overproofing ya teman-teman. Nah, saat itulah kita panaskan minyak. Karena kalau kita panaskan minyak ketika donat sudah mengembang, kulitnya tipis transparan, sudah dipastikan ketika minyak panas adonan kita akan overproofing ya teman-teman. Nah, ini untuk panaskan minyaknya saya gunakan api kecil saja sampai minyaknya ini benar-benar panas dengan menggunakan api kecil. Kemudian kita goreng donatnya ya. Untuk cara menggoreng, nah menurut saya sih teman-teman boleh menggunakan cara apapun ya, mau dibalik bagian bawahnya dulu atau bagian atasnya dulu gitu ya, itu sih nggak masalah ya. Tapi menurut saya sih lebih enak saya goreng bagian atasnya dulu ya teman-teman, karena ketika dibalik ini kemudian kita pada saat ngangkat donat itu jadi otomatis ya bagian atasnya tuh sudah memang di atas gitu ya teman-teman. Itu sih pengalaman masing-masing aja ya teman-teman. Silahkan teman-teman gunakan cara-cara sendiri ya, lebih enaknya seperti apa, lebih nyamannya seperti apa gitu ya. Nah, untuk warna ya teman-teman sesuai selera aja. Tadi warnanya kuning keemasan, kalau yang ini warnanya agak gelap, sedikit kecoklatan. Ini mungkin dari minyaknya juga yang agak kepanasan, karena memang kita tuh harus kontrol ya untuk apinya. Kalau misalkan minyaknya sudah panas gitu ya teman-teman, ini bisa kita kecilkan ya. Apalagi kalau minyaknya sudah berkurang, otomatis dengan api yang sebelumnya itu dia akan lebih mudah gosong ya, mudah gelap gitu warnanya ya. Jadi kita harus kecilkan lagi gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan minyaknya masih banyak, nah itu kita bisa stabil menggunakan apinya di api yang sedang ataupun cenderung kecil gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan minyaknya sudah susut ya, nah itu perlu kita kecilkan lagi ya untuk apinya.
karena kalau tidak dikecilkan lagi seperti tadi ya, jadi warnanya agak gelap gitu ya. Nah kalau menurut saya yang cocok warnanya, nah seperti ini ya teman-teman. Kalau yang pertama tadi itu agak lebih muda gitu ya, jadi lebih pucat aja gitu ya. Tapi kalau yang ini saya rasa lebih pas aja gitu ya, tidak terlalu pucat dan tidak juga terlalu kecoklatan gitu ya. Jadi untuk warna silahkan disesuaikan sendiri ya teman-teman. Tapi ada tapinya, tapi terkadang ya saya sendiri teman-teman maunya warna seperti ini gitu ya. Sudah berusaha gitu ya, tapi kadang-kadang kita kan nyambi ya, sambil ini sambil itu, kadang-kadang ada GoFood masuk, kadang-kadang ada apa aja gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ya selalu berbeda-beda gitu warnanya, ada yang kemudaan, ada yang kecoklatan gitu ya, ada yang sedang juga ya seperti ini. Jadi ya begitulah teman-teman. Saya juga masih belum bisa stabil ya untuk warnanya ya. Nah jadi seperti inilah hasilnya. Jadi ini bervariasi, ada yang kecoklatan, ada yang lebih muda, ada yang sedang gitu ya teman-teman. Jadi warnanya ada berapa macam warna ini ya teman-teman. Tapi menurut saya ini hasil donatnya udah lumayan bagus ya teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman rahasia ya supaya donat kita itu tetap stabil ya dalam bentuk, rasa, terus tekstur ya, itu kita jangan pernah mengganti bahan ya teman-teman. Tapi saya sendiri terkadang ya di sini stok bahannya itu yang ini habis, jadi saya ganti yang lain. Kemudian untuk tepungnya juga terkadang di toko terdekat itu kosong, makanya saya suka ganti yang lain gitu. Tapi nah di situ kita harus konsisten sebenarnya ya teman-teman untuk bahan. Kemudian takaran resep yaitu kita harus konsisten lah gitu ya teman-teman untuk takaran merek-merek bahan gitu ya. Insya Allah jadi hasil donatnya itu akan tetap sama enaknya, sama lembutnya, terus juga sama ininya ya, apa tuh, bagusnya gitu ya teman-teman. Nah ini bisa lihat ya teman-teman, hasil donatnya itu dia tuh sangat empuk banget, dan untuk seratnya itu sangat halus, teksturnya ini sangat lembut sekali teman-teman, dan ini tahan di suhu ruang sampai 3 hari, tapi di wadah tertutup ya. Kalau misalkan tidak tertutup tentunya kena angin akan kering ya. Dan ini tuh jujur ya teman-teman, saya tuh tidak bicara yang apa namanya, kaleng-kaleng lah gitu ya. Ini donatnya tuh empuk, lembut, dan enak teman-teman. Silahkan untuk dicoba untuk resepnya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Selesai sudah videonya, dan terima kasih untuk yang sudah support, yang sudah subscribe. Semoga menjadikan pahala dan sukses selalu dunia akhirat. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.